Sukacita dan damai sejahtera tetaplah senantiasa ada pada saudara. Pada pagi hari ini saya masih ingin mengajak kita membaca dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, di mana kita diajarkan di sini ada 3 kekuatan yang bisa kita dapatkan ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 demikian tertulis saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya Tuhan, saudaraku. Pertama-tama yang diambil oleh Habakuk ketika dia menghadapi masa-masa yang meresahkan hidupnya, masa-masa yang membuat dia frustasi melihat keadaan dan bangsanya pada masa itu, dia memutuskan yang pertama adalah bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Masalah seberat apapun yang saat ini sedang kita hadapi, yang Bapak Ibu hadapi, yang saudara-saudara hadapi, kita harus mengambil keputusan untuk tetap bisa bersorak-sorak di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, Habakuk memutuskan untuk beria-ria di dalam Tuhan seperti di ayat 18 tadi. Dan ini juga kita ingat apa yang Rasul Petrus tulis di dalam surat yang 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Rasul Petrus mengatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, kata Petrus, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus berkata, mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup. Apapun tekanan, intimidasi, rasa frustasi, kekecewaan, kekurangan biaya hidup, diputus pekerjaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, mungkin ada beberapa dari saudara yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, itu merupakan proses dari kehidupan yang harus kita alami. Kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita, jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kita agar kita tetap bersukacita, agar kita tetap beria-ria di hadapan Tuhan, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Daud di Mazmur pasal 68 ayat 4 berkata begini, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Tuhan, bergembira dan bersukacita. Yang ketiga, Habakuk memutuskan begini di ayat 19, berharap kepada Tuhan. Jadi kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita, kita mau akan terus berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19 mengatakan itu. Dan Daud sekali lagi di Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, di sini iman yang diperlukan. Tempatkan harapan kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi percayakan kepada Tuhan. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah kita di hadapan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap problem masalah yang kita hadapi. Kita bisa bersukacita, kita bisa beria-ria. Yesaya pasal 43 ayat 2 menulis begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, kata Tuhan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Saudara-saudara yang dikasih, putuskan untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Putuskan untuk bersuria-ria di hadapan Tuhan. Putuskan untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan. Senantiasa bersuka cita apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa apapun kondisi keadaan yang kami hadapi saat ini, biarlah kami mengambil keputusan untuk tetap bersorak-sorai, beria-ria, bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, anugerah dan kebaikan-Mu biarlah terus tetap memenuhi, menyertai dan mengikuti kami. Haleluya, amin.